Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada kata yang pantas yang meluncur dari lisan kita kecuali rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini di salah satu rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunah-sunahnya sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Pertama-tama yang paling utama kita luruskan niat kita untuk datang ke majelis ini karena Allah Ta'ala semata. Kemudian mengangkat kebodohan dari diri kita pribadi dan orang lain. Kami selaku panitia tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada jamaah dan anak pribadi untuk selalu menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan cara memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang terkena virus corona, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada mereka dan mudah-mudahan virus ini diangkat dari muka bumi ini. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah telah hadir guru kita Al-Ustadz Erpandoni Tarmizi hafizallah untuk kita bisa meneruskan belajar tentang dengan mengacu kepada buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizallah. Insyaallah hari ini kita akan meneruskan bab selanjutnya yaitu tentang hadiah promosi. Insyaallah untuk pemaparan materi sampai jam 9, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan pukul 10. Dan untuk memudahkan Ustadz untuk menjawab, persilakan bertanyanya dengan mic yang sudah disediakan oleh panitia, atau juga bisa melalui nomor WA 0838 9221 2903. Ana ulangi 0838 9221 2903. Dan untuk jamaah tidak diperkenankan untuk bertanya saat kajian ini selesai. Untuk informasi yang lainnya, kami dari komunitas hijrah dari As-Sufah Karawang insyaallah membuka pelayanan konsultasi seputar bagaimana pelayanan konsultasi akad-akad riba di lembaga ribawi, dan insyaallah gratis untuk umum. Dan sebagai wujud kemitraan kami kepada DKM Masjid Aliyah, insyaallah setiap hari Ahad dimulai badak juhur sampai dengan asar di kantor sekretariat As-Sufah dan lunas bersama di basement Masjid Aliyah. Dan bagi jamaah yang ingin kembali mengulang materi hari ini dan materi sebelumnya yang dibahas oleh Ustadz Erpandoni Tarmizi hafizullah, silakan bisa ditonton di channel YouTube kami yaitu Fantaha TV, serta mohon bantuannya like, subscribe agar kami dari Fantaha TV bisa terus membuat video-video yang bermanfaat bagi umat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu berkaitan dengan muamalah maliyah, karena ini adalah dalam rangka mentaati perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Artinya dijelaskan para ulama, ilmu-ilmu agama yang kita butuhkan pada saat itu. Maka kita sebagai manusia butuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dengan cara melakukan jual beli, kemudian kontrak-kontrak yang lainnya. Maka otomatis wajib bagi kita untuk mempelajari tentang hukumnya di dalam Islam. Semoga dalam pelaksanaan kita terhadap perintah Allah ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam memahami ilmu tentang muamalah ini, dan Allah mudahkan juga kita untuk mengamalkannya. Karena orang yang tidak mau belajar, maka sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, dia mendapatkan dua maksiat. Maksiat tidak mau belajar dan maksiat sehingga beramal tidak tanpa ilmu. Sedangkan yang menuntut ilmu, maka dia sudah mentaati Allah dan Rasulnya dan tidak mengamalkannya, maka mendapatkan satu maksiat. Dan kita berupaya senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya dengan menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkannya, sehingga Allah pun meridhoi kita dan memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada pagi hari yang berkah ini yaitu bahas tentang hadiah promosi, yang mana kaedah-kaedah yang penting dalam masalah hadiah ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka kita akan melihat beberapa contoh bentuk pemberian hadiah dalam praktek muamalah kontemporer yang ada di buku Harta Haram ini. Maka di antara bentuk upaya para pedagang meningkatkan penjualan barang dagangannya, yaitu dengan memberikan hadiah-hadiah atau untuk mengenalkan pada masyarakat akan barang dagangannya, dia berikan hadiah-hadiah. Maka di antara bentuk hadiah ini ada yang dibolehkan dan ada yang para ulama berbeda pendapat, dan ada yang para ulama sepakat mengatakan itu diharamkan. Ya. Tapi maka kita mengetahui ada yang dibolehkan, ada yang terjadi perbedaan, dan ada yang para ulama mengatakan itu adalah hal yang diharamkan. Maka di antara contoh bentuk hadiah yang dibolehkan, yang betul-betul adalah murni hadiah. Karena hukum asal hadiah itu adalah boleh. Begitu juga dengan hukum asal muamalah adalah dibolehkan.
Ya. Jadi yang murni hadiah maka dia hukumnya adalah dibolehkan. Apa contohnya yang dibolehkan? Di antaranya di sini sebutkan yaitu pemberian cendera mata atau souvenir. Kita melihat ya, salah satu cara para pedagang meningkatkan penjualannya dengan memberikan souvenir-souvenir kepada orang-orang secara gratis. Ya. Nah, banyak yang para pedagang tersebut memberikan souvenir, diantaranya seperti memberikan kalender gratis, yang mana di kalender tersebut ada gambar produk mereka atau alamat mereka lengkap, sehingga ketika kita melihat tanggal langsung kelihatan produk ya dan alamat tempat menjualnya. Atau gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, dan yang lain-lainnya, pena. Ya, ini pemberian souvenir ini, maka ini adalah dalam rangka mempromosikan barang dan mereka tidak mendapatkan imbalan dan hanya memberikan harta mereka secara cuma-cuma kepada orang lain. Maka ini murni hadiah, maka hukumnya adalah jelas dibolehkan. Namun terkadang yang hukumnya dibolehkan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang diharamkan. Yaitu kapan? Ketika terdapat hal yang diharamkan. Contohnya, kalender yang diberikan kepada kita ternyata terdapat gambar wanita yang membuka aurat. Maka otomatis hal itu menjadi apa? Hadiah yang haram. Maka caranya bagaimana supaya bermanfaat? Gambarnya itu dihilangkan, kalendernya yang bermanfaat dimanfaatkan. Hilangkan yang haramnya, maka tinggal yang dibolehkan. Atau hadiahnya itu sebagai sarana untuk melakukan maksiat. Seperti souvenirnya adalah asbak rokok misalkan. Kalau asbak rokok bisa digunakan yang lain nggak ya? Nah, terus bagaimana asbak rokok ini bisa nggak dimanfaatkan sarana untuk yang dibolehkan? Nah, walau alam kalau memang ada bisa digunakan ya untuk hal yang dibolehkan, maka dibolehkan. Kalau tidak, kita tidak boleh menerimanya. Atau souvenir itu berbentuk makhluk bernyawa, apakah seperti gambar burung, ya maka tidak boleh kita, maka rusak, hilangkan. Apakah kepalanya, kalau memang masih dimanfaatkan, maka dimanfaatkan. Nah ini ya, hukum asalnya boleh, tetapi ketika terdapat hal yang diharamkan pada hadiah tersebut, maka menjadi haram. Berikutnya di sini disebutkan yaitu pemberian hadiah promosi yang dijanjikan oleh para pengusaha tersebut dengan berbelanja nominal tertentu. Contohnya, kalau kita belanja nominal 50.000, kemudian mendapatkan tebus murah ya, tebus murah. Atau membeli sampai nominal tertentu, kita mendapatkan hadiah piring misalkan. Ya, piring atau hadiahnya cangkir atau yang lain-lain. Atau produk-produk yang diberikan secara cuma-cuma gratis. Nah, ketika konsumen belanja sampai
nominal tertentu tersebut, maka dia akan mendapatkan, ya. Cuman hadiahnya ini ketika kita belanja itu hadiahnya tidak tahu apa yang akan kita terima. Bisa jadi kita mendapatkan cangkir atau peralatan rumah tangga yang lainnya, atau piring, atau sabun colek misalkan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan kita terima. Di sini kan ada unsur ketidakjelasan. Ya. Kalau belanjanya jelas, kita belanja produk barang jelas, nominalnya jelas. Ada yang tidak jelas apa? Hadiah yang akan kita terima ini tidak jelas. Dan ini ada unsur ghararnya. Yang mana Nabi melarang yang ada unsur ghararnya. Tetapi bentuk seperti ini dibolehkan atau tidak? Ya. Apakah ini gharar ini termasuk yang dilarang? Atau ini dibolehkan? Ketidakjelasan dalam hadiah yang akan kita terima. Ya. Maka bentuk praktek yang berbelanja nominal tertentu dan mendapatkan hadiah yang tidak jelas ini, saya ulangi lagi, dengan berbelanja sampai nominal tertentu dan mendapatkan hadiah yang tidak jelas, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya diharamkan. Ini adalah pendapat Syekh Dr. Abdullah Jibrin, Syekh Jibrin. Kemudian juga pendapat Dr. Shalih Al-Fauzan, Syekh Fauzan, Shalih Al-Fauzan. Syekh Jibrin dan Syekh Fauzan mengatakan, ya, bahwa bentuk hadiah yang diberikan yang tidak jelas ketika kita belanja nominal tertentu, maka ini hukumnya haram. Tentunya pengharaman dalam bentuk transaksi ini ada dalilnya menurut Syekh Fauzan dan Syekh Jibrin. Karena kalau kita mengatakan itu haram, kita butuh dalil untuk mengharamkannya. Karena hukum asalnya hadiah itu tidak boleh. Kalau kita mengatakan haram, harus tahu dalil haramnya. Maka Syekh Fauzan dan Syekh Jibrin mengatakan dalil bentuk hadiah seperti ini diharamkan karena ini bukan murni hadiah, ya, tidak murni hadiah. Menurut Syekh Jibrin dan Syekh Fauzan, biasanya atau menurut saya rasa ini sesuai dengan pertanyaan, ya, atau mungkin hukum itu sesuai dengan gambaran. Maka Syekh Fauzan dan Syekh Jibrin mengatakan gambaran yang tergambar oleh Syekh Jibrin dan Syekh Fauzan tentang praktek ini, bahwa hadiah ini sudah terkandung dalam jumlah nominal yang kita belanja, Maksudnya apa? Memang sudah disisihkan ketika kita belanja misalkan 200.000, artinya barang-barang ini sudah termasuk, berarti apa? Harga barang yang dijual dinaikkan. Saya ulangi lagi. Jadi Syekh Fauzan dan Syekh Jibrin mengatakan bahwa, ya, 200.000 ini sebetulnya itu sudah termasuk harga hadiah ini. Misalkan kalau hadiahnya antara 18 sampai 20.000, dianggap 20.000, maka barang-barang dinaikkan dari harga biasa. Ya, mungkin dinaikkan sekitar 100 rupiah atau 200 rupiah. Sehingga ketika belanja 200.000, itu memang sudah ada 20.000 pada untuk membeli barang ini. Kira-kira tergambar, ya, bisa dipahami. Nah, uang yang 20.000 yang sudah kita keluarkan dalam nominal belanja 200.000 ini berarti apa? Kita mendapatkan barang yang tidak jelas apa nantinya. Ya. Sehingga di sini ada pertukaran uang yang jelas 20.000-nya
Karena dengan belanja 200.000 kan jelas menjadi 20.000. Tapi barang yang kita dapatkan tidak jelas. Maka di sini telah terjadi tukar menukar, ya, antara nominal yang jelas 20.000 dengan barang yang tidak jelas. Maka ini hukumnya gharar. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang dikaitkan dengan kerikil dan jual beli gharar. Ya. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa bentuk transaksi yang mana ketika berbelanja nominal tertentu dan mendapatkan hadiah yang tidak jelas, beragam bentuk hadiahnya, maka ini dibolehkan. Dan bagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan kenapa ini boleh, ya, dan bagaimana beliau menjawab pendapat yang tidak boleh. Maka menurut Syekh Utsaimin, praktek ketika berbelanja nominal tertentu dan beri hadiah, gambar yang sampai pada beliau, yang tergambar oleh beliau, bahwa bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian, sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka hukumnya boleh. Jadi beliau katakan boleh kalau barang-barang tidak dinaikkan. Ya. Jadi menurut beliau pemberian hadiah nominal tertentu, maka beliau syaratkan boleh kalau barang tidak dinaikkan. Berarti tidak ada perbedaan para ulama pada hakikatnya, ya. Hanya perbedaan para ulama itu cara menggambarkan, karena hukum itu sesuai dengan gambaran prakteknya. Maka kita betul-betul teliti dalam memahami praktek yang dilakukan di tengah masyarakat agar hasil hukumnya tidak keliru. Maka sebetulnya tidak ada perbedaan antara pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat Syekh Fauzan dan Syekh Jibrin. Berarti sepakat, ya, bahwa kalau harganya dinaikkan dan disisihkan untuk hadiah, hukumnya haram. Nah, ini kesepakatan para ulama. Nah, maka kita lihat, bagi kita sebagai pembeli melihat, ya, apakah hukum ikut serta, misalkan kita belanja di suatu pusat perbelanjaan diberikan misalkan voucher, silahkan isi Pak, nanti akan diundi di akhir masa pengundian. Hadiahnya bisa jadi motor, kulkas, televisi, apalagi. Maka kita lihat, ya, kalau kita lihat harganya ternyata tidak normal, berbeda dari biasa dia menjual, berarti haram kita mengikuti undian tersebut. Kalau belanja silahkan, ya, mengikutinya, mengisi voucher itu haram. Tapi kalau harganya memang sama ketika tidak ada promosi hadiah ini, maka boleh kita mengikutinya dan hadiahnya halal karena itu murni hadiah. Ya. Dan bagi para pedagang, berhati-hati dalam menerapkan hadiah ini. Ya, mereka sering lalai. Bagaimana cara kita meningkatkan penjualan kita? Bagaimana kalau kita berikan hadiah di promosi, tapi barang kita naikkan, maka hukumnya haram. Ya, barang kita naikkan sedikit, kita sisihkan kenaikan barang ini, bahkan bisa jadi untung. Seringnya malah untung kan, dinaikkan harganya sedikit, mungkin 100-200 rupiah, orang tidak sadar. Ya, orang tidak sadar, akhirnya belanja
yang selisih harga ini dia untung banyak. Padahal hadiah yang disisihkan mungkin harganya totalnya hanya 10 juta misalkan. Berarti dia untung. Tapi kalau orang belanja sedikit dia rugi. Ya sampai akhir masa perundian ternyata pembelian tidak sebanyak yang diinginkan. Otomatis rugi, dia kan mengeluarkan uangnya untuk membeli hadiah diberikan pada pemenang. Jadi ada unsur untung ruginya, dan inilah yang kenapa di para ulama sepakat haramnya ini sama dengan berjudi. Walaupun sedikit, ya 100, 200, maka menjadi harta yang haram. Nah ini kewaspadaan bagi seorang muslim, apakah sebagai pembeli atau sebagai pedagang, pebisnis. Wallahu ta'ala. Ya, itu tentang penjelasan perbedaan para ulama. Berikutnya di sini jelaskan hadiah promosi langsung. Nah, promosi langsung ini, misalkan kita beli suatu produk, ya, misalkan mie instan, kalau beli satu harganya 2.500, tapi diikat-ikat 5 produk, harusnya berapa? Menjadi 15.000. Berapa? 12,5, dijual 10.000 misalkan. Ya. Kalau satunya 2.500, ternyata kita lihat di sebelahnya ada diikat 5. Mie instan tersebut harganya cuma 10.000. Nah, itu kan berarti hadiahnya langsung, ya kan? Atau sabun mandi, kalau beli satuan 3.000, diikat 2 harganya cuma 5.000. Nah, itu kan hadiahnya langsung kan? Kelihatan bahwa kalau beli satu 3.000, beli 2 ternyata harganya cuma untung kita berapa? Diberi hadiah, yaitu apa? Kekurangan harga 1.000 rupiah misalkan. Nah, ini hukumnya apa? Maka cara ini tentunya apa? Murni hadiah dan tidak ada ketidakjelasan. Jelas bahwa pembeli ketika melihat harganya 3.000, ternyata diikat 2, jelas kan? Jelas harusnya 6.000, ternyata bayar 5.000, berarti kita dapat hadiah potongan harga 1.000 rupiah. Maka ini hukumnya apa? Ya, sepakat para ulama boleh, tidak ada yang mengharamkan. Ya. Berikutnya di sini dijelaskan, yaitu diberikan hadiah bagi pembeli yang melengkapi gambar atau melengkapi suatu kata dari rangkaian huruf-huruf yang diletak terpisah dalam produknya. Ya. Nah, kalau gambar mungkin ya gambar mobil dipotong 2, yang satu bagian belakang, satu bagian depan. Nah, itu diacak, ditaruh dalam produknya. Bisa jadi semua produk yang diproduksi pada saat itu hanya bagian belakangnya saja, tidak ada bagian depannya. Jadi kita beli produknya, kok nggak ada bagian depannya, belakang semua ini nggak ada depannya. Ya. Atau kalimat, apa contoh kalimatnya? Yosan. Yosan, ya, permen karet. Ya. Kita lihat yosan, oh ada Y dikumpulkan, oh besok O. Yang tidak ada apa? A-nya ya. Yosan A-nya kan 1 ya. Ternyata udah banyak kita beli dari tahun berapa nggak ada A-nya. Sampai sekarang ada. Ternyata baru tahun kemarin ada A-nya, dapat hadiah sepeda. Ya. Padahal dari kecil kita beli yosan nggak ada A-nya. Baru tahun kemarin ada A-nya, dapat hadiah sepeda. Nah ini berarti apa? Ada unsur tidak jelasnya. Apakah kita memenangkan atau tidak? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi si produksi ini tidak memberikan
gambar secara lengkap di produknya atau huruf secara lengkap ya pada produknya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Berarti kita membeli produk ini ya. Produk ini membelinya ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Maka apa yang dijelaskan para ulama, maka hukumnya ini haram ya, haram. Apa dalil haramnya? Kan kita beli permen. Haramnya apabila kita memang berniat membeli permen ini tujuannya mendapatkan sepeda. Saya ulangi lagi ya. Kapan dia haram dan kapan dia boleh? Bolehnya kalau kita memang butuh produk tersebut. Misalkan sabun mandi. Ya. Sabun mandi ada tulisan di dalamnya apa? Selamat Anda mendapatkan uang tunai 100.000 atau emas 5 gram atau kotak minuman mineral di dalamnya apa? Biasanya apa dianya? Dus minuman mineral itu mobil ya, mobil. Tapi selama ini saya beli isinya selalu kosong, ada belum beruntung ya. Nggak tahu kapan mobilnya itu keluar ya. Tertulis di produk kardus minuman mineral tersebut. Ya. Nah, ini cara untuk motivasi orang untuk membeli produknya supaya banyak. Maka si pembeli ketika bertujuan membeli barang itu supaya mendapatkan hadiahnya, hukumnya haram. Nah, tentu kan kita akan bertanya kenapa haram? Karena saya butuh, memang saya butuh untuk stok di rumah ketika ada acara pembelian mineral, atau memang ya anak-anak saya butuh permen karet. Kalau memang tujuannya butuh, bukan hadiah, hukumnya apa? Boleh, gak ada masalah. Nah, jadi para ulama yang mengharamkan memang tujuan membeli produk tersebut supaya dapat kesempatan dapatkan hadiah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya kesempatan mendapatkan hadiah ini kita mengeluarkan uang misalkan 40.000 membeli produknya tersebut dan kita memang niatkan supaya saya mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah. Ternyata tidak mendapatkan hadiah. Ya. Maka ada unsur kerugian bagi kita, yaitu tidak dapatnya kesempatan padahal kita sudah mengeluarkan uang 40.000. Berarti ini tujuannya betul-betul untuk mencari hadiah, bukan dibutuhkan barang tersebut. Ya. Memang tidak membutuhkan barang tersebut. Yang kedua, akhirnya Pak mengajarkan orang-orang hidup boros. Ya. Mengajarkan orang-orang hidup boros. Nah, akhirnya banyak ibu-ibu tersebut saking ingin mendapatkan hadiah emasnya itu atau hadiah uang tunai tersebut, biasanya ada juga kan makan anak-anak hadiah 1.500 ya. Maka apa yang terjadi di warung-warung yang menjual makanan tersebut? Ya, satu orang anak kadang-kadang membelinya apa? Satu bungkus besar itu, padahal dia tidak bisa menghabiskannya. Harapannya apa? Senang mendapatkan hadiah, pamer ke temannya, saya dapat uang 1.500 misalkan. Maka haram hukumnya. Ya. Kenapa mendidik orang hidup mubazir? Dan ini ya berlaku mubazir bertentangan dengan yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 141. Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maksudnya apa? Membelanja melebihi kebutuhan. Ya, kebutuhannya mungkin sabun mandi ini 1 bulan ya hanya 1. Akhirnya dia beli sabun mandi
ya, itu berdus-dus, mungkin sampai 5 tahun gak habis-habis kayaknya. Ya. Akhirnya ada kemungkinan mubazir. Tapi kalau memang butuhkan, misalkan 1 bulan butuh 5, dibelinya 5, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang mubazir itu kena kesempatan mendapatkan emas, kalung emas yang ada digambar dalam bungkus produk tersebut, akhirnya dibeli, ya, 1 gudang dipenuhi sabun mandi. Nah, ini mubazir, haram hukumnya. Ya. Dan juga firman Allah surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian berlaku mubazir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sungguhnya orang-orang mubazir adalah saudara setan, wa kana syaitanu lirabbi kafura, setan ingkar atau membangkang kepada Allah. Berarti kalau kita berlaku mubazir, berarti kita mengikuti orang yang membangkang, makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jangan mubazir, kita mubazir berarti kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, ya. Jangan berlaku berlebih-lebihan dan mubazir. Seorang muslim sudah ada aturan dalam membelanjakan harta. Membelanjakan harta itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga apa? Harta itu menjadi berkah, banyak kebaikannya. Banyak kaum muslimin sekarang gajinya hanya palingan berapa? 1.500.000, 2 juta sebulan. Tapi handphonenya lihat harganya berapa? Berapa harga handphonenya? Coba aja lihat. Berarti apa ini? Padahal handphone itu tidak dia butuhkan. Kameranya yang 64 megapiksel misalkan, atau memorinya yang sampai berapa? 1 tera ada. Ada handphone yang 1 tera sekarang. Buat apa 1 tera? Padahal gajinya hanya berapa? Ya, akhirnya kredit. Berarti sudah berlaku apa? Bukan seorang muslim. Ya, seorang muslim ketika belanja memang sesuai kebutuhan, sesuaikan yang pendapatan. Yang terjadi apa? Gajinya tidak cukup untuk makan bulanan dan memikirkan hutang per bulan. Tidak berkah jadi gajinya. Berkah itu apa maksudnya? Berkah itu maksudnya adalah banyak kebaikan dan selalu bertambah. Karena bersikap tidak sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, akhirnya setiap bulan pusing mikirin bayar cicilan. Ya, stres dia, kurangan terus karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim itu harus belajar, ya, harus mengetahui. Nah, itu yang sering terjadi zaman kita sekarang ini. Tidak menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran. Akhirnya apa? Sulit, mempersulit hidup sendiri. Setelah itu, ya, hidupnya tidak tenang. Ya, akhirnya mulai cari pinjam-pinjam. Ya, itu. Sebagai nasihat bagi saya dan kita semua, memang harus kita saling menasihati, ya. Terkadang yang namanya manusia terbawa nafsu. Ya. Jadi ini nasihat bagi saya dan kita semua, pikirkan. Artinya belanja itu, ya, betul-betul kita pikirkan, saya butuh atau saya ingin. Kalau kita memang butuh, maka penuhi kebutuhan tersebut, maka boleh, tidak apa berhutang, tapi dengan catatan kita akan mampu bayarnya. Tapi kalau kita memang hanya ingin dan akhirnya butuh berhutang, maka ini berarti kita mempersulit hidup kita sendiri. Nah, berikutnya di sini jelaskan hadiah emas. Ya, kalau di sini jelaskan tentang hadiah emas. Contohnya, berikan hadiah berupa emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin atau koin emas. Jika emas ini diberikan pada setiap pembeli, apa hukum dari hadiah seperti itu? Ya. Nah, pemberian emas ini, atau kalau sekarang cashback, beli motor
Harga 20 juta dapat cashbacknya berapa? Beli motor cashbacknya berapa sekarang? Dikasih kita belanja dikasih uang 1 juta atau dikasih uang 500, iya kan? Nah begitu juga kita belanja mobil, yang kita dapatkan apa? Mobil dan emas. Nah ini cashback ini. Nah ini di takhrid ini sudah dibahas oleh para ulama dahulu, namanya pembahasan tentang yaitu mud ajwa wa dirham bidirham. Jadi membeli kurma ajwa 1 mud, yang kita dapatkan apa? 1 mud kurma ajwa dan emas dan uang 1 dirham. Saya ulangi lagi. Jadi menukar 1 dirham yang didapatkan yaitu kurma ajwa dan dirham 1 dirham. Berarti sama sekarang kalau kita beli motor harga 20 juta, kita dapatkan motor dan uang 1 juta. Paham maksud saya? Ya. Dapat uang 1 juta. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan ini haram hukumnya. Kenapa? Karena sudah terjadi tukar-menukar uang dengan uang tidak sama nominalnya. Uang 20 juta ditukar dengan 1 juta. Jelas? Berarti ini terjadi riba. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini kalau Muslim, az-zahabu bil-zahab waznan biwaznin. Emas kalau ditukar emas harus sama beratnya. Ya. Berarti dahulu alat tukar itu bentuknya adalah di antara bentuknya dinar, terbuat dari emas murni. Maka belanja kurma menggunakan dinar atau ya dulu juga ada namanya dirham, itu terbuat dari perak. Tadi dalam masalah yaitu beli kurma dengan perak mendapatkan kurma dan 1 dirham juga perak. Yang mana Nabi juga mengatakan az-zahabu bil-zahabi waznan biwaznin wal fiddatu bil-fiddati waznan biwaznin. Nabi mengatakan emas ditukar emas harus sama beratnya. Ya. Dan ini begitu alat tukar kita sekarang yaitu adalah uang kartal atau rupiah. Jadi 20 juta kita kasih ke orang, kita dapatkan 1 juta. Berarti ini berbeda. Jelas? Inilah menurut pandangan jumhur ulama hukumnya haram. Walaupun ada motornya. Karena alat tukar ini harus nominal sama. Yang mana juga dikiaskan menurut mayoritas ulama dengan permasalahan ketika Fudalah bin Ubaid, beliau dalam perang Khaybar membeli kalung emas seharga 12 dinar. Dinar itu juga terbuat dari emas murni. Jadi kalung emas dibeli dengan 12 dinar uang emas. Lalu dan kalung itu ada permatanya. Ada permatanya. Ya. Sama dengan tadi 1 juta ini ada motornya. Ya, kalau ini kalung emas tadi ada permatanya. Ternyata emas membikin kalung tersebut itu lebih berat daripada uang 12 dinar. Nah, berarti ada perbedaan. Ya. Saya ulangi lagi. Ternyata kalung emas tadi terbuat dari emas yang mana beratnya lebih berat dari uang dinar 12 dinar. 1 dinar itu 4,2 lebih kurang 4,25 gram. Berarti kali 12 berapa beratnya? Berapa kira-kira? Intinya gramnya lebih berat pada kalung daripada uang dinar emas ini. Lalu dia bertanya pada Nabi SAW. Fudalah bin Ubaid ini bertanya pada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka apa kata Nabi? La tuba'u hatta tufassal. Tidak boleh dijual, pisahkan dulu
Ya, pisahkan sehingga supaya sama berat pada kalung emas ini dengan berat dinar. Nah, ini sebagai catatan juga bagi ibu-ibu, tidak boleh memiliki perhiasan 5 gram misalkan, kemudian ditukar dengan 10 gram tambah uang, itu tidak boleh. Ya. Ibu-ibu misalkan, wah kayaknya saya ada uang kelebihan uang ini, saya ingin mengganti kalung saya menjadi 10 gram. Apa yang dilakukan? Kita pilih yang 10 gram, ya. Ini saya nambah berapa? Akhirnya ditambah, itu tidak boleh. Sama seperti hadis tadi, Nabi katakan la tuba' hatta tufassal. Ya. Jadi supaya dibolehkan tadi caranya seperti apa? Caranya jual emas kita, terima uangnya, dari uang ini kita beli yang 10 gram. Kan sama juga Ustaz, tapi begitu ajaran Nabi. Ya. Padahal kikatnya kan pada sama juga akhirnya kan. Tapi itulah perbedaan orang yang belajar dengan tidak belajar. Kalau hukumnya jelas yang itu haram, berarti berdosa, maksiat. Apa dalilnya bahwa itu maksiat? Ya, larangan Nabi. Ketika di antara komoditi ribawi, sebetulnya ini dibahas pada pembahasan riba nanti, tapi tidak apa-apa, kebetulan di sini ada. Kita bahas sekarang, yaitu Rasulullah SAW diberikan pada beliau kurma dari Khaybar. Khaybar ini, nah ini juga kisahnya perang Khaybar. Khaybar ini suatu daerah di kota Madinah, sebelah utara. Kira-kira jaraknya 150 km, jauh dari kota Madinah. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin pakai mobil 150 km, kira-kira berapa jam ya? Hah? Berapa? Setengah jam kalau tol ya. Setengah jam. Nah, tapi pakai onta itu bisa pergi pagi sampai sore. Sehingga ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Maka otomatis kerbau kurma itu sebelumnya milik orang Yahudi, ya. Kenapa? Karena mereka juga membangkang kepada Rasulullah SAW, berusaha membunuh Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Sehingga Rasulullah SAW, karena mereka membunuh Rasulullah SAW, akhirnya mempertahankan diri dengan mereka diserang setelah itu. Ya. Dan akhirnya ditaklukkan. Karena kalau tidak akan berbahaya, akan terus menyerang. Ya. Maka Nabi taklukkan Khaybar yang terdekat sebelum ke Mekah, Khaybar dulu. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Nah, berhasil ditaklukkan. Setelah berhasil ditaklukkan, lihat bagaimana Rasulullah SAW pemaafnya beliau. Betul-betul beliau itu, ya, innama buistu bil hanafiyati samhah. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, dengan agama yang lurus dan toleransi, memudahkan. Ya, makanya rahmatan lil amin. Itu apa? Sebagai kasih sayang di muka bumi. Rasulullah SAW sebelumnya berusaha dibunuh oleh Yahudi Khaybar ini, tetapi begitu ditaklukkan, ya, maka orang Yahudi Khaybar ini malah meminta pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kalian memang ini sudah punya kalian. Tanah kami ini adalah kekuasaan kalian, milik kalian. Artinya jadi rampasan perang kaum muslimin. Nah, tapi kata Yahudi, kan kalian jauh, tidak bisa mengurus tanah ini. Bagaimana kami yang ngurus? Nanti hasilnya kita bagi dua, kata Yahudi. Ya, sudah dulu berusaha membunuh, sekarang minta tawar-menawar masalah kurma. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini ada kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Tidak mungkin kaum muslimin akan mengurus sana, karena kalau berkuda pergi sore sampai pagi, kalau pergi berangkat pagi sampai sore. Maka kesulitan dalam mengurusnya. Maka Nabi mengatakan apa? Karena memang kita butuh sekarang ini untuk rampa persabrang, malah sampai yang lain tidak setuju. Makanya Umar bin Khattab ketika itu kurang setuju, dan beliau mengatakan memang karena ada maslahat dan Nabi melihat itu, maka akhirnya Umar bin Khattab setuju. Dan setelah ketika beliau memimpin, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Seluruh Yahudi diusir, ya, dikeluarkan dari Jazirah Arab. Kenapa? Tidak butuh lagi.
Nah, tetapi ketika ada maslahat, lihat Rasulullah SAW karena memang ada maslahat yang beliau terima. Dan singkat cerita bahwa hasil kebun kurma dari Khaybar ini dahulu bagus sehingga didatangkan pada Nabi, ya. Dan ketika didatangkan pada Nabi, Nabi melihat ya, apakah seluruh kurma dari Khaybar seperti ini bagusnya, maka mereka mengatakan tidak. Biasanya kami di Khaybar yang bagus ini kami tukar satu sok dengan dua sok yang jelas, yang jelek, maaf. Satu sok yang bagus ini, satu sok itu lebih kurang dia bentuknya takaran, kalau ditimbang sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Ya, satu sok. Itu adalah ukuran wajib zakat fitrah. Ya, 2,5 sampai 3 kilo. Kami biasa satu sok ini takarannya kami tukar, yang bagus ini ditukar dengan dua. Apa kata Nabi? Jangan kalian lakukan. Ya, maka caranya apa kata Nabi? Jual yang jelek ini, beli yang bagus hasil penjualannya. Menunjukkan apa? Itu perintah Nabi. Kalau kita melanggarnya berarti kita maksiat. Ya, berarti kita bermaksiat. Padahal kan sama saja sebetulnya nilainya. Ya kan? Memang satu sok yang bagus itu nilainya dua sok yang jelek. Emas yang 5 gram memang kalau itu ke 10 gram ya sama dengan uang tunai yang ditambahkan tadi. Tapi caranya diajarkan Nabi menunjukkan begitu rincinya pembahasan masalah riba ini. Nah, terkadang kalau tidak tahu, itu sama aja. Padahal bedanya apa? Kena belajar. Kalau tidak belajar akhirnya melihatnya sama. Ya. Nah itu, padahal yang ini satu halal, yang satu haram. Yang satu membawa kebaikan, yang satu membawa keburukan di dunia dan di akhirat, azab Allah SWT. Nauzubillah. Nah, kita kembali pada pembahasan yang tadi, maka jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh ya, membeli motor 20 juta, kita serahkan uang 20 juta, kemudian dapatkan, apalagi kalau hanya DP. DP-nya berapa? 500.000, dapat cashback 1 juta, mana lebih banyak? Lebih banyak cashback-nya kan? Nah, cashback 1 juta, padahal kita hanya kasih 500.000, lebih banyak lagi cashback-nya. Nah, pendapat kedua mengatakan hukumnya dibolehkan. Dalilnya apa? Ya, pertama, yang lebih kuat dalilnya yang mengatakan boleh, yaitu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ibta'a 'abdan walahu malun." Siapa yang menjual budak dan budak itu memiliki harta, harta itu berupa bisa jadi dinar dan dirham. Ya, membelinya pakai dinar dan dirham. Maka apa kata Nabi? "Famaluhu lilladzi ba'ahu." Maka hartanya milik orang yang menjualnya. Illa an yasyarital mubta', kecuali pembeli mensyaratkan. Ya. Kecuali pembeli syaratkan, saya beli budak ini, ternyata budaknya ada kalung emas. Kalau dia perempuan, beli laki-laki, ya ternyata lah budak laki-laki ini di sakunya ada uang dinar, belinya pakai dinar, kan ada uang dinarnya. Tetapi Nabi mengatakan apa? Hartanya milik siapa? Pembeli atau penjual? Penjual. Kecuali kalau memang pembeli mensyaratkan sekalian hartanya milik saya ya, maka berpindah pada pembeli. Disinilah dalil bahwa ini dibolehkan. Ya. Maka itulah perbedaan para ulama antara mayoritas ulama dengan Syekh Ibnu Taimiyah dan Imam Malik. Maka Allah Ta'ala, mana yang lebih kuat? Dalil keduanya sama-sama kuat. Yang pertama dalilnya juga hadis riwayat Muslim, yang kedua juga Bukhari Muslim. Maka Allah Ta'ala kalau melihat mentarjihkan dua pendapat ini antara pendapat mayoritas ulama dengan Taimiyah, maka adanya kaidah kita melihat yang lebih kuat yang membolehkan. Kaidahnya apa? Dengan mengatakan bahwa mana yang pengikut. Jadi dikumpulkan kedua hadis ini. Ya. Kalau hadis yang pertama Nabi melarang, ternyata lebih berat yang mana? Yang lebih berat artinya apa? Kalau memang dia emas, ada kemungkinan tidak sama, maka tidak boleh. Ya. Tapi kalau memang dia artinya hanya yang misalkan 1 juta dari belanja 10 juta, berarti hanya pengikut saja kan. Hadiah 1 juta ini kan hanya pengikut, selisih. Sebetulnya dia beli motor. Motor itu kan memang harganya
15 juta, hadiahnya hanya 1 juta. Berarti yang 1 juta yang diberikan oleh penjual motor ini hanya pengikut. Ya. Maka Allah Ta'ala, kalau dia hanya pengikut, maka dia dibolehkan. Tapi kalau hadiahnya lebih mahal daripada motornya, maka hukumnya menjadi haram. Bisa dipahami? Ya. Misalkan hadiahnya belikan, silakan beli motor kami 20 juta, hadiahnya 100 juta. Maka ini jelas hukumnya adalah haram. Cashbacknya 100 juta ada? Tidak ada ya. Allah Ta'ala, jadi penulis Darwani katakan lebih memilih pendapat yang membolehkan karena hanya pengikut. Ya. Tapi kalau memang sesuai dengan hadis yang pertama, jelas haramnya. Saya rasa cukup dulu pembahasan kita tentang selanjutnya masuk hadiah perlombaan pada pertemuan berikutnya.